Partai Mulyono. Itulah tesis pendek yang saya ingin bagikan dalam kesempatan diskusi kali ini, untuk mengajak kita semua membayangkan partai politik apa yang akan Jokowi dirikan kalau ada banyak dorongan dari banyak pengamat dan pecinta politik di tanah air kita, bahwa Jokowi sebaiknya mendirikan partai politik baru. Apakah nama Mulyono yang nadanya negatif untuk merendahkan dan melemahkan posisi seorang Jokowi itu justru adalah sebuah harapan, dan sekaligus seperti kebanyakan nama-nama yang disematkan pada anak-anak kita, bahwa nama adalah sebuah doa, bahwa ketika kita menyebut bahwa Jokowi adalah Mulyono, maka itu juga sekaligus doa, termasuk doa terhadap partai politik yang bisa jadi akan didirikan oleh seorang Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, hari ini kita menyaksikan di media sosial ada dua kunjungan menarik dari tokoh publik dan tokoh politik tanah air. Kunjungan yang pertama itu dilakukan oleh Sandiaga Uno, tokoh yang pernah menjadi salah satu menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Tokoh yang kedua adalah Andre Rosiade. Ia datang memang dengan misi untuk mengajak Jokowi menonton bola bersama. Tetapi terlepas dari adanya misi-misi lain dari kedua tokoh ini, tetapi paling tidak kita mendapat pesan bahwa Jokowi sekalipun sudah purna tugas sebagai Presiden Indonesia, tetapi Jokowi tetap adalah barometer dalam perpolitikan di tanah air kita. Jokowi tetap menjadi magnet yang membuat siapapun tertarik untuk merapat dan menggali banyak informasi yang dimiliki oleh Jokowi dari segudang pengalamannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Hanya orang-orang yang waras dan ingin terus melihat bahwa Jokowi punya segudang pengalaman, itu adalah tanda dari kedatangan orang-orang yang mengunjungi Jokowi untuk sekadar bersilaturahmi atau berbagi pengalaman terkait dengan sepak terjang dari Jokowi selama memimpin Indonesia 10 tahun. Nah, teman-teman, poin penting terkait dengan banyaknya kunjungan orang-orang yang menjadi tokoh publik dan tokoh politik di tanah air kita, sekali lagi itu adalah sebuah sinyal dan pesan bahwa Jokowi adalah tokoh yang sangat menarik. Jokowi sekalipun dikuyo-kuyo atau diposisikan sangat dilemahkan, bahkan diposisikan sangat menderita dengan berbagai macam embel-embel status yang sungguh kasar dalam permainan politik modern saat ini yang sangat beradab seharusnya. Tetapi kita melihat bahwa Jokowi tak bergeming. Ia tetap memposisikan seperti Jokowi yang selama ini kita kenal. Ia tidak pernah menggubris orang-orang yang nyinyir dan orang-orang yang bermaksud melemahkan Jokowi. Justru semakin kita melemahkan Jokowi, Jokowi semakin berkibar-kibar dan menjadi salah satu barometer, panutan, teladan yang dikunjungi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, tokoh-tokoh publik, dan tokoh-tokoh politik di tanah air kita. Nah, teman-teman, di balik berbagai macam dinamika politik tanah air kita, bahwa tidak bisa kita menutupi sebuah harapan besar dari banyak pengamat dan pecinta politik tanah air kita, agar Jokowi segera merealisasikan pendirian partai politik baru. Memang saya pernah mengatakan, sebaiknya Jokowi tidak mendirikan partai politik baru. Sebaiknya Jokowi masuk ke dalam salah satu partai politik tertentu. Atau saya pernah mengatakan juga, sebaiknya
Jokowi independen dan tetap memposisikan diri sebagai seorang negarawan. Tetapi teman-teman, saya ingin menimbang alasan yang masuk akal bahwa Jokowi ketika mendirikan partai politik yang mandiri dan sendiri, maka ia ingin menjadi seorang tokoh yang ingin ikut serta berpartisipasi dan menentukan arah politik tanah air kita ke depan. Paling tidak dengan pendirian partai politik ada posisi strategis yang bisa dimainkan oleh Jokowi. Yang pertama antara lain, tidak ada lagi institusi partai politik atau pribadi-pribadi sebagai aktor politik yang macam-macam, dalam tanda kutip, yang selalu menyerang posisi politik Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi punya posisi tawar ketika ia memiliki sebuah partai politik tertentu. Disinilah kita tahu sekarang bahwa ketika Jokowi tidak punya kendaraan seperti partai politik, maka ada banyak cibiran, ada banyak upaya-upaya untuk melemahkan Jokowi, seolah-olah Jokowi memang tokoh yang selama ini memainkan peran-peran politik yang kotor lewat istilah-istilah yang sudah kita kenal selama ini, cawe-cawe, menggerakkan parcok, dan berbagai macam embel-embel lain yang kita sendiri selalu akan merasa bahwa apakah itu yang sebenarnya. Karena apa? Karena apa yang sering kita bayangkan tentang politik modern sebagai politik yang semakin beradab, rasanya dengan upaya untuk selalu mengembangkan politik kebencian, maka yang namanya politik modern yang beradab itu semakin jauh dari kenyataan kita di Indonesia. Nah, teman-teman, ketika Jokowi kemungkinan merealisasikan pendirian partai politik baru, maka saya mendapat kesan bahwa ada ketakutan atau fobia besar yang kemungkinan itu akan dinampakkan oleh orang-orang atau aktor-aktor politik atau institusi partai politik. Ada banyak orang yang merasa atau institusi politik seperti partai politik yang merasa mulai terganggu bahwa ketika Jokowi sampai mendirikan partai politik, gangguan itu antara lain misalnya ketika merasa bahwa kekuatan di belakang Jokowi itu bisa menggoyang kemapanan elit-elit partai politik dan institusi partai politik yang sudah mapan selama ini. Karena itu selalu dibayangkan dan diupayakan agar Jokowi tidak merealisasikan pendirian partai politik. Jadi dalam konteks ini teman-teman, saya merasa bahwa ada hal yang sangat rasional dan sangat masuk akal bahwa suatu saat Jokowi akan mendirikan sebuah partai politik. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa ia tidak lagi dianggap sebelah mata dan disepelekan dalam rangka isu-isu politik di tanah air kita. Dan keterlibatan atau partisipasinya dalam politik tanah air kita hari ini dan ke depan itu selalu akan menjadi bagian dari sesuatu yang disadari bahwa ia memiliki kendaraan politik seperti partai politik. Posisi Jokowi yang lemah saat ini itu salah satu yang membuat Jokowi selalu diposisikan sebagai pesakitan dalam politik tanah air kita. Karena dia tidak memiliki pegangan atau semacam sandaran atau orang-orang yang selalu akan menjaga melindungi Jokowi kalau tiba-tiba Jokowi ada yang menyerang dan melemahkan posisi Jokowi. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya merasa bahwa argumen para pengamat dan pecinta politik tanah air kita agar Jokowi merealisasikan pendirian partai politik yang sendiri itu mungkin juga adalah arti dari partai perorangan yang dimaksud oleh Jokowi, yaitu pesan yang sangat keras, yang sangat tegas, yang ingin memberikan semacam tanda bahwa saya siap sekarang untuk mendirikan sebuah partai politik yang baru. Dan ada banyak ketakutan atau fobia di sana-sini dari aktor-aktor politik tertentu, termasuk mungkin partai-partai yang saya sudah pernah katakan yang sengaja ingin meminang Jokowi, misalnya PAN, Golkar, atau Gerindra. Mereka bisa jadi termasuk juga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab apa? Kekuatan di belakang Jokowi adalah kekuatan massa yang besar. Dan ketika Jokowi mewujudkan itu, maka bisa jadi semua yang selama ini dianggap sebagai basis massa kekuatan partai-partai tertentu tersebut akan tersedot dan berpindah untuk mendukung Jokowi dan partai politik yang didirikannya. Kita akan melihat ke depan
Apakah seperti itu yang menjadi kenyataan dalam kalkulasi politik kita, atau Jokowi tetap adalah ia yang independen seperti sekarang ini dan menjadi orang yang bisa masuk dalam lingkup dan bidang apapun oleh karena ia adalah seorang yang independen.